Apa yang terbersit ketika mendengarkan pernyataan Mbak Puan? Ya, sebenarnya mungkin tidak bermaksud dalam arti menghina, seolah masyarakat Sumatera Barat boleh dibilang belum mendukung sepenuhnya Pancasila. Kekuasaan itu punya superioritas terhadap hukum, sehingga dalam prakteknya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Dalam kasus orang-orang yang dianggap menghina Islam dan sebagainya kan sulit untuk mendapatkan perlakuan yang adil atau yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi kalau misalnya dia di luar kekuasaan kan cepat sekali. I am chopped and screwed, RIP to Pimp C. You think I was from Texas, but I come from Tennessee. Nah, sekarang saya sudah bersama Bang Fadlizon. Bukan Bang kali ya, udah Fadlizon, karena ini putra asli Minangkabau ini, Bang Fadlizon. Ya. Sama orang awam nih, saya juga kebetulan dari Minang. Iya. Karena kebetulan tanah kelahiran kita dibahas nih Bang. Soal masyarakat Sumbar yang katanya diharapkan untuk lebih mendukung Pancasila begitu. Ada statement dari Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani ya, Ketua Bidang Pemilu ya. Nah dari Mbak Puan pernyataannya seperti itu. Otomatis ini kan menuai respon beragam. Ada yang ngebelain, ada yang menolak keras, bahkan ada yang protes. Dan efek politiknya sekarang bahkan ada yang mengembalikan surat dukungan salah satu pasangan calon di Sumatera Barat. Kalau Bang Fadli sendiri, apa yang terbersit nih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Minang, IKM ya? Iya. Apa yang terbersit ketika mendengarkan pernyataan Mbak Puan? Ya, sebenarnya mungkin Ibu Puan tidak bermaksud demikian. Tidak bermaksud dalam arti menghina, tapi mungkin ada semacam ganjalan terhadap masyarakat di Sumatera Barat, terutama terkait dengan politik, dan mungkin ganjalan itu yang menimbulkan pernyataan bahwa seolah masyarakat Sumatera Barat itu belum boleh dibilang belum mendukung sepenuhnya Pancasila. Pernyataan inilah yang menurut saya jelas tidak perlu banyak interpretasi. Pernyataan itu kan meragukan sikap Pancasilais dari orang Minang, orang Sumatera Barat gitu. Dan ini yang menimbulkan reaksi. Sebenarnya mudah saja waktu itu kalau dikoreksi atau diralat atau disambung dengan permintaan maaf. Saya kira mungkin akan lebih cepat selesai dan tidak kemudian terus bergulir gitu ya. Namun akhirnya ini menimbulkan satu biasa kan aksi ada reaksi, kemudian ada aksi lagi ada reaksi lagi, dan akhirnya ini memperpanjang gitu ya. Apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan dari pimpinan dari partai PDI Perjuangan sendiri yang memang berusaha untuk menegaskan apa yang disampaikan Ibu Puan itu seperti itu gitu. Ini yang menurut saya kira satu diskusi yang tentu menimbulkan sensitivitas. Apalagi orang Minang sejarahnya ya dari dulu sangat pro kepada Republik. Saya kira yang pertama kali mengatakan menuju Republik Indonesia itu 20 tahun atau 25 tahun, 20 tahun lah ya pasnya. Sebelum Indonesia merdeka adalah Tan Malaka. Orang dari Kabupaten 50 kota dari Nagari Pandem Gadang itu ya. Seorang tokoh revolusioner dan menulis buku NAR di Republik itu. Kemudian Bung Hatta sendiri tahun 27-28 ketika ditangkap oleh Belanda dalam aktivitasnya sebagai ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, itu menulis sebuah buku yang sangat terkenal yaitu Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Bayangkan tahun 28 di Hindia Belanda ini ya, atau di Indonesia ketika itu masih baru mau Sumpah Pemuda. Nah, Bung Hatta sudah bicara tentang Indonesia Merdeka. Ya, jadi saya kira dan udah tertulis gitu. Nah, belum lagi naskah Sumpah Pemuda sendiri saya kira banyak yang mempengaruhinya tuh orang Minang ketika itu, terutama adalah Muhammad Yamin. Itu bapak soneta Indonesia gitu ya. Muhammad Yamin kan juga selain seorang pemikir, penyair, juga seorang yang mempunyai pencapaian bahasa yang tinggi gitu. Nah, ini ya yang menurut saya membuat polemik ini agak sedikit berkepanjangan, yang punya implikasi terhadap politik pilkada di
ranah Sumatera Barat, ranah Minang, ya, dan juga di rantau. Bang Fadli, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai tadi bahasa ya, pemilihan kata-kata, pemilihan kalimat dari Mbak Puan yang kemudian menuai reaksi. Kalau untuk masyarakatnya, mungkin sebagian banyak juga yang bisa menerima. Tapi apakah memang karena sekarang kondisi sedang pilkada, jadi digoreng untuk komoditas politik? Kita melihat ini ada 3 pasangan calon ya kalau nggak salah di Sumatera Barat itu yang diusung oleh Gerindra, diusung oleh PKS berkoalisi dengan, saya lupa deh, dan PDIP, Demokrat dan juga PAN. Nah, pastinya sedikit banyak ada yang mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip dari keseleo lidahnya Mbak Puan ini, termasuk Gerindra. Ya, kalau ditafsirkan seperti itu bisa saja, walaupun itu kan tidak sengaja ya. Ya, tidak ada kesengajaan. Justru saya kira kesengajaan itu datang ketika mandat yang diberikan kepada calon yang bukan dari Gerindra kemudian dikembalikan mandat itu atau SK itu. Saya kira itu implikasi politiknya itu bersifat internal kepada kandidat tertentu. Nah, kalau Gerindra sendiri kan memang hanya mencalonkan dari Gerindra, Gerindra saja gitu. Jadi saya kira itu bisa saja namanya politik lokal ya, dan sangat sensitif. Oleh karena itu kan kita tidak berharap sebenarnya isu-isu sensitif seperti ini diangkat gitu. Jadi malah akan menimbulkan satu resistensi. Dan resistensi kalau terkait dengan yang bersifat agama, kultural, ya kemudian juga golongan, sejarah, itu saya kira ya punya sensitivitas yang sangat tinggi lah intinya itu. Tapi dengar-dengar sebelumnya Gerindra sempat hampir berkoalisi, hampir loh Bang ya, berkoalisi dengan PD Perjuangan awalnya, benar nggak sih untuk di Sumatera Barat? Saya nggak, setahu saya sih sejak awal karena kursinya sudah cukup, memang hanya satu. Oleh karena itu wakilnya pun kan dari Gerindra juga, Pak Indra Catri itu kan bupati yang juga berkedudukan sebagai ketua Dewan Penasehat Gerindra di Kabupaten Agam, gitu. Jadi memang lebih kepada orangnya sih, gitu. Nah, Bang Fadli, sekarang dengan kondisi yang tadi Bang Fadli bilang sudah terjadi reaksi, aksi-reaksi, akhirnya polemiknya semakin liar, semakin membesar. Ada suara untuk meminta Mbak Puan untuk mengajukan permintaan maaf kepada masyarakat Minang. Nah, sebagai Ketua DPP IKM, bagaimana nih? Apakah menuntut hal yang sama atau ya sudahlah biarkan karena ini kan ketidaksengajaan, ya sudah nggak usah dibesar-besarkan. Ya, sebenarnya kalaupun mengoreksi dan meminta maaf itu hal yang biasa saja ya. Tidak akan, malah menurut saya itu menunjukkan jiwa besar. Ya, karena dengan begitu masalah jadi selesai. Itu yang juga saya sarankan sejak awal waktu saya diminta. Ya diralat, dikoreksi, diklarifikasi, atau kalau perlu minta maaf, itu saya kira saat itu juga selesai. Bahwa maksudnya tidak demikian gitu. Karena masyarakat Sumatera Barat juga masyarakat yang juga pemaaf, apalagi untuk urusan yang seperti ini gitu. Nah, tetapi karena tidak keluar itu dan justru ada upaya untuk membela dengan berbagai macam argumentasi, kan akhirnya polemiknya bergulir. Ya, dan polemiknya itu bergulir kan orang udah bermacam-macam saling saling berkomentar. Ini kan negara demokrasi, memang bebas kita berkomentar seperti apapun, punya pandangan apapun, karena otak setiap orang itu berbeda-beda latar belakangnya gitu. Bang Fadli ngomong-ngomong, pernah nggak mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan Mbak Puan, kasih input atau gimana nih Bu Puan, responnya luar biasa nih kan seperti ini kasih. Belum pernah sih. Belum, karena kan ini juga berlakunya dengan cepat dan saya juga komentar cuman 1 kali 2 kali sebetulnya di Twitter dan di situ ya. Tapi kan bergulirnya macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya saran saya sih dari awal untuk meredam isu ini minta maaf aja, selesai kok. Malah itu akan menimbulkan simpati gitu ya. Jadi ada bukan pepatah sebenarnya, itu ucapannya John Kennedy waktu inaugurasinya itu ya. Civility is not a sign of weakness. Jadi kalau kita bersopan santun gitu ya, itu bukan tanda bahwa kita ini lemah. Ya. Jadi saya kira itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti kalau minta maaf itu kemudian orang itu dianggap lemah, tidak. Justru biasa saja. Bang, dari kemarin itu banyak respon yang akhirnya ada yang lapor ke polisi,
polisi akhirnya ditolak ya ikatan pemuda Minang dan Mas Minang. Kemudian ada rencana nih mau laporin ucapan Mbak Puan ke MKD DPR, kira-kira akan diproses juga nggak sih oleh teman-teman DPR hal-hal seperti ini nih, kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau melihat pendekatan-pendekatan hukum dan maupun dengan pendekatan yang ada sekarang ini kan kekuasaan itu punya superioritas terhadap hukum, ya, sehingga dalam prakteknya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Kekuasaan punya superioritas terhadap hukum. Bahasa sederhananya apa nih? Maksudnya kan Mbak Puan posisinya di DPR, di DPR. Ya, artinya di dalam prakteknya belum tentu bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum, gitu loh. Ada orang-orang yang mempunyai privilege, gitu. Dalam prakteknya kan begitu. Ya, bisa saja. Semua banyak kasus kan. Dalam kasus orang-orang yang misalnya dianggap menghina Islam dan sebagainya kan sulit untuk mendapatkan perlakuan yang adil atau yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi kalau misalnya dia di luar kekuasaan kan cepat sekali. Misalnya ada salah seorang yang netizen itu yang dianggap menghina tuh, kalau nggak salah soal video anak-anak pesantren yang katanya akan jadi teroris dan sebagainya, dilaporkan, tetapi sampai masyarakat di Tasik ya kalau tidak salah sampai demo berkali-kali sampai sekarang kan kasusnya saya belum lihat gitu. Nah, itu kan artinya memang hukum ini berpihak kepada kekuasaan. Tapi Bang Fadli, menurut Anda perlu nggak diproses ke jalur hukum masa pernyataan ini yang kesleo ini, Bang Fadli? Saya sih melihat kalau misalnya Mbak Puan itu mengklarifikasi sekali saja dan kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman ini, saya kira selesai itu. Nggak ada. Ini masalah bagi orang Minang, bagi orang Sumatera Barat sensitif soalnya kalau tidak diklarifikasi. Dan itu akan merugikan pihak-pihak yang mengeluarkan ini gitu. Nah, pertanyaan sederhananya perlu dibawa ke jalur hukum? Enggak, saya tidak mengatakan begitu. Itu kan urusan orang lain. Kalau saya sih melihat itu sebenarnya perlu klarifikasi aja. Oke, hanya klarifikasi. Nah, sekarang kan banyak nih beredar, Bang, sampai klarifikasi yang dikeluarkan, diviralkan oleh baik itu politisi PDIP yang menyebutkan Bu Mega itu punya darah keturunan Minang, Ibu Fatmawati itu orang tuanya orang Minang, sehingga Mbak Puan itu sebenarnya punya darah Minang. Ya kan atribusi seseorang kepada keturunan, darah keturunan itu kan tergantung orangnya. Ada orang yang mengakui, ada orang yang tidak mengakui kan gitu. Nah, mungkin bagi orang yang tidak mempelajari genealogi itu mereka tidak tahu itu. Ya, tapi kalau Bu Fatmawati sih jelas. Ya, saya kira dari orang tuanya Pak Hasanuddin dan sebagainya itu jelas dari Minangkabau gitu. Tetapi kan ada orang yang juga tidak mau merasa diatribusikan atau didekatkan, dilengketkan identitasnya dengan Minangkabau kah atau dengan etnis tertentu yang lain gitu. Itu kan pilihan orang. Maksudnya Bu Mega dan Mbak Puan nggak mau diatribusikan dengan keturunan Minangkabau? Enggak, maksudnya bukan nggak mau. Saya nggak tahu kalau mau atau tidak mau ya. Tetapi orang tidak melihat itu, gitu. Nah, kalau kita lihat neneknya orang Minang, artinya kalau orang Minang kan matrilineal ya. Ketika ibunya orang Minang, berarti otomatis anak-anaknya, cucunya itu dapatkan darah Minang sampai ke bawah. Oh iya, secara biologis kan bisa seperti itu. Tapi kan misalnya apakah walaupun misalnya ada keturunan Minang, tapi misalnya tidak mau dikatakan Minang, tidak pernah juga menyinggung-nyinggung itu. Wah, saya bangga sebagai orang Minang. Makanya, kalau saya juga bangga. Tapi mungkin ada orang yang tidak mau dikait-kaitkan kan? Ada saja yang seperti itu. Yang saya kira itu pilihan pribadi-pribadi. Nah, persoalannya kan tidak pernah kita melihat bahwa kalau setahu saya kalau Pak Taufik Kimas ibunya orang Minang dan Pak Taufik Kimas juga itu orang yang selalu bilang, saya waktu ketemu juga ya ini kalau yang manggil Uda pasti dari keturunan ibunya, kalau manggil Kando atau apa dari Palembang gitu.
Jadi kita ini kan sudah bercampur-campur gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya identitas itu ya sah-sah saja penting. Kan tidak semua kita nih benar-benar orang asli, ya kan? Ada juga yang mungkin ada turunan dari Arabnya, ada dari Persia, ada dari Cinanya, atau dari Jawa, dari Sunda. Ini kita nih udah masyarakat yang mix ya. Tapi atribusi apa ya istilahnya itu, dia itu sebagai orang apa itu biasa. Menurut saya masih dominan gitu. Ya, ada orang yang mau disebutkan, atau ada orang yang malah nggak usah lah disebutkan. Salah. Karena ada juga maling kundang ya. Anak Durako kalau itu maling kundang. Ini ngomong-ngomong, orang Minang masih bisa bahasa Minang nggak? Masih lah. Coba dong. Saya ini terus terang saja tidak pernah tinggal di Sumatera Barat loh. Oke, beda dengan saya tinggal di Sumatera Barat yang ya. Saya lebih artinya saya dilahirkan di Jakarta, dibesarkan di Cisarua Bogor. Gitu. Oh, jadi cuma bisa cie 2-3, tambah cie 2-3. Bisa lah. Bisa, sakete bisa ya udah. Ya. Ngomong sakete-saketenya lebih bagusan saya dari itu. Coba. Oke, bahasa Minang buat closing. Closing. Udahlah ya. Buat closing, Bang. Buat closing manggil apa? Maimbau dusana di ranah Minang, pakai bahasa Minang sakete. Ya, nantilah. Daripada nanti salah-salah. Malah jadi salah ntar ya. Oke, Bang Fadli, makasih banget waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya Bang Fadli ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya. See this party foul, so be careful, you might slip up. I'm with all my hitters, our hands in the air like a sticker.